Pak ya? Gimana maksudnya deh? Mmm, misalnya datanya ini data terpisah, maksudnya kan biasanya Iya, maaf Pak, iya. Gimana? Data terpisah maksudnya iya, di datanya tempat terpisah berbeda gitu atau gimana? ya di tempat berbeda. Boleh Pak ya? Asal ini saja nggak, ini kan kalau kita, apa namanya, eee, bisa nggak dicontohkan dulu? Jadi biasanya kan gini, ada pencatatan, sebenarnya nggak masalah sih, coba, tergantung ini, misalnya apa, yang Dewi gunakan nanti apa? Misalnya kadar CO2 sama, eee, apa namanya, kepadatan penduduk itu misalnya misalnya kan itu beda Pak ya, sumbernya itu misalnya boleh Pak? Oke. Oke, coba hati-hati dulu, karena kadar CO2 itu kan bisa jadi berupa data ini ya, tipe deret waktu, tidak sekali pencatatan. Jadi biar tidak salah nanti ya. Jadi gini Dewi, Boleh eee, Kak? bisa masuk akal begitu, tapi gini, jadi biar nggak salah ya, dulu juga ada begini, angkatan sebelumnya, eee, jadi CO2 misalnya, tapi di beberapa kota, misalnya pada satu, ingat ya, kalau regresi itu bukan dicatat pada satu titik waktu saja. Misalnya kadar CO2, ya hari ini kita boleh mendiskusikan tugas ya, kalau memang tidak mereview atau gimana, karena saya rasa nggak masalah juga. Jadi kadar CO2 misalnya di beberapa tempat di Indonesia, katakanlah gitu, pada tahun 2016. Nggak sih 2016, tahun berapa ya, contoh 2016 misalnya gitu ya. Misalnya di Denpasar, di Surabaya, atau di mana. Kemudian kita ingin melakukan regresi, apakah berhubungan dengan harusnya kalau CO2 berarti apa? Mungkin kendaraan yang lebih ini ya, atau pabrik atau apa, kendaraan barangkali pada tahun itu di Surabaya berapa, di Denpasar berapa, di ini gitu. Jadi tidak bisa dari misalnya kalau CO2 misalnya dari tahun katakanlah 2000 sampai 2016, kemudian penduduk dari 2000. Nah, boleh melakukan regresi itu, tapi ada aturannya. Itu regresi ini jadinya regresi dengan deret waktu, ada autokorelasi, ada efek lain yang harus ditangani di situ. Gitu. Oh Itu berarti kalau misalnya datanya direct waktu, regresinya harus berbeda Pak dengan regresi deret waktu itu tidak bisa dengan regresi linear biasa. Jadi seperti metode deret waktu bisa, atau apa namanya, dengan misalnya dengan apa namanya, distributed lag namanya, tapi kita tidak membahas itu lagi di topik ini karena saya pikir tidak cukup waktunya. Ada sebenarnya atau regresi distributed lag. Coba ini di share dulu, mungkin coba contoh datanya biar saya tidak salah ini. Tapi secara umum gitu, tidak titik waktu. Atau bisa juga misalnya apa ya, di data, cari aja data misalnya eh, suatu titik di apa gitu ya, di Indonesia, di beberapa provinsi misalnya, katakanlah apa ya, misalnya curah hujan barangkali atau apa gitu ya, atau data mungkin inflasi ya, hanya satu titik misalnya di diregresikan gitu dengan misalnya apa, apakah, tapi IHK itu memang berhubungan dengan ini, misalnya dengan apa ya, misalnya dengan pengangguran misalnya gitu, di semua pada titik yang sama harus diambil gitu. Itu syarat utama dari regresi yang tidak menggunakan apa namanya, yang tidak berdasarkan pada yang berdasarkan pada data yang sifatnya memang cross section. Kalau regresi kan gitu. Kalau yang time series itu nanti menjadi deret waktu. Time series modelnya regresi dalam deret waktu. Regresi deret waktu sendiri, kalau kita masih ingat dari auto Arima misalnya, ARMA, itu sebenarnya memang regresi sebenarnya, tapi ada
metodenya kan dibedakan, tidak seperti seperti regresi biasa gitu ya. Ada lagi regresi deret waktu ya, subbagian dari itu gitu. Jadi semuanya sebenarnya model-model dalam statistika itu pada dasarnya regresi basic atau dasarnya gitu. Ya biar tidak salah membuat analisis data nanti ya. Jadi misalnya Oh ya, cari yang jelas berupa cross section dari semua ini gitu ya. Ambil aja dari BPS misalnya apa yang kita coba ini gitu. Bisa Dayu, boleh. Nggak mesti dari sumber yang BPS saja, tapi ingat jangan data dari bertipe deret waktu gitu. Untuk regresi yang kita gunakan ini. iya Karena harus Bapak, mengenai ya paham kira Dayu? paham Bapak. Izin bertanya lagi Pak, kalau Iya. misalnya ingin menganalisis banyaknya jumlah wisatawan itu hubungannya banyak jumlah wisatawan dengan banyaknya jumlah tempat pariwisata gitu, kira-kira bisa ya maksudnya? Gini, poinnya begini Dayu. Jadi kalau kita melakukan regresi, oke mungkin coba gini ya, mungkin ini ke konsep dasar sebenarnya ya di regresi kali. Kita pakai whiteboard, saya belum hampir nggak pernah pakai whiteboard, tapi oke lah, mudah-mudahan mau ini. Terlalu kecil. Jadi sebenarnya kan gini ya, kalau kita bicara kok besar sekali masih. Ntar saya terlalu besar ini untuk yang kecil tadi kan itu. Ini apa nih? Apa namanya? Oke, berarti harus pakai pen. Jadi regresi aduh, bentar. Oke, regresi itu secara umum kan yang kita pelajari. Saya ketik aja barangkali ya. Jadi regresi ini kan yang kita pelajari itu datanya data cross section atau data cross section. Gitu, data cross section itu yang jelas. Kemudian secara umum ini sebenarnya balik lagi ke belakang, tapi tetap berhubungan semua sebenarnya sampai regresi apapun itu non parametrik, baik pendekatan bias, general apa namanya logistik juga sama gitu ya. Cross section, kemudian tentu saja ada parameter. Kalau kita bicara yang regresi parametrik yang kita bicarakan, yang khusus parametrik. Kemudian untuk yang parametrik jumlah parameter harus lebih sedikit dari jumlah data. Mohon maaf Bapak, Oh iya ya, kenapa tadi? tidak terlihat Pak. Whiteboard saya nggak terlihat. Sudah Pak, baru saja. Ya, bisa lihat Dayu ya. Udah ya. Yang lain ini kebetulan ada Saya Bapak. Isi juga. Isi, kamu bisa lihat whiteboard saya? Lihat, Pak. Ya, oke. Jadi begitu. Secara umum seperti ini. Ini dulu yang kita harus ini. Jadi artinya apa? Kalau cross section, jadi cross section itu kalau kita punya data, katakanlah entah Y ataupun X yang kita namakan data ini nanti ya, Y respon atau apapun itu. Kemudian ada prediktor misalnya, ada X nanti ya, X. Saya hapus dulu. Ada Y atau respon, X kan gitu ya, X atau prediktor. X bisa 1, bisa lebih dari 1 kan gitu. Nah di sini misalkan kita bicara ini, apa namanya, ketika kita bicara masalah mengambil data yang sifatnya cross section ini, berarti karena cross section tidak boleh diambil dari jadi diambil pada yang ini sambungannya, yang ini sambungannya
diambil pada satu titik waktu yang sama. Itu poin misalnya. Jadi misalnya ngambil X dan Y pada tahun misalnya, oke lah, saya tadi mencontohkan 2016 seperti mesti dia. Anggap saja misalnya pada tahun 2000 diambil pada tahun misalnya 2000 misalkan titik tahun yang kita ambil ada 2000, ya oke lah saya ikut 16 tadi ya, asal aja. Nah, data yang respon dan prediktor ini tentu saja boleh saja dari sumber yang berbeda. Dari misalnya Y-nya diambil dari BPS, ini dari ini, nah dari X misalnya instansi lain gitu, katakanlah seperti itu. Yang kita misalnya anggap ya secara a priori ya kira-kira nanti memiliki hubungan linear gitu ya barangkali ya. Nah, data yang kita ambil ini nanti harus berasal dari tempat yang berbeda pastinya, karena cross section tidak diambil pada satu titik waktu yang karena diambil pada satu titik waktu yang sama. Jadi Y-nya itu misalnya tentu saja pasangan ya untuk Y dan misalnya untuk Indonesia ada titik data yang diambil itu untuk respon dan perhitungan data misalnya Denpasar seperti yang saya katakan, kota besar misalnya, atau Surabaya misalnya, mungkin Semarang, katakanlah begitu ya, atau misalnya Jakarta, Medan misalnya gitu ya. Kemudian apa ya misalnya, ya kota dan lain-lain. Jadi ini data untuk masing-masing pasangan respon dan prediktor. Gitu. Jadi mereka berpasangan ini. Jadi misalnya katakanlah kita mengambil data Y di katakanlah suatu ini BPS misalnya. Misalnya apa? Respon katakanlah ya. Tadi misalnya dulu mengambil apa tadi CO2 katakanlah. Jadi respon misalnya CO2 katakanlah begitu. Data sebentar. Data, jadi misalnya data respon CO2 katakanlah begitu ya. Kemudian prediktornya apa? Prediktor misalnya ya, apa jumlah kendaraan misalnya kalau ada ya misalnya kendaraan misalnya ya. Itu barangkali atau ya data yang lain. Jadi misalnya gini, jumlah kendaraan ini misalnya diperoleh dari Dinas Perhubungan misalnya kan gitu ya barangkali ya. Misalnya pada tahun ini jumlah kendaraan di Denpasar kalau ada misalnya seperti ini. Atau kalau misalnya tidak mengambil kota di Bali gitu misalnya, jadi objeknya sekarang menjadi bukan kota besarnya saja, tapi bukan kotanya, tapi misalnya provinsi. Boleh mungkin ada kalau ada data lengkap misalnya di seluruh provinsi di Indonesia gitu misalnya ada 30 berapa sih sekarang berapa sih provinsi kita 35 ya apa 34 saya lupa antara ya taruh saya provinsi di Indonesia itu ada sebanyak 30 berapa sih ya 34 benar ya saya tertukar antara 34 ya oke 34 ya ini oke 34 provinsi jadi akan ada sebanyak 34 titik data di sini ya 34 titik data yang masing-masing berisi pasangan misalnya CO2 dan prediktor gini oke tuh nah nanti kalau apa namanya kalau misalnya mentok tidak dapat gitu coba boleh cari dari sumber lain ya tidak mesti dari ini mungkin data dari apa namanya dari buku ya dari buku atau jurnal atau apapun itu tetap cantumkan saja sumbernya seperti apa gitu itu saja yang penting ya cantumkan kalau memang nggak dapat gitu misalnya kan mungkin sulit mencari ini ya kenapa saya suruh mencari data sendiri jadi salah satu alasannya biar memang data yang digunakan itu real ada memang data sebenarnya dan
pengalaman atau experience untuk mendapatkan data itu, masalah-masalahnya itu kita peroleh pengalamannya ya, experience kita peroleh, kemudian kita jadi lebih paham dengan banyak masalah itu semakin lebih paham, oh ternyata begini gitu. Oh ternyata begini datanya, oh ini datanya kok kurang ini ya, dan seterusnya gitu. Itu kira-kira. Mungkin data yang gampang data ekonomi sih ya, lebih mudah mencari. Tapi untuk mencari prediktor misalnya, silakan kira-kira seperti apa gitu. Jadi di sini kita masih mungkin tidak tahu teorinya dalam bidang ilmu lain sementara ini, tapi setidaknya yang jelas datanya harus benar dulu, paling tidak sesuai kategori gitu. Ya, itu kira-kira untuk tugas. Kalau ada lagi silahkan boleh bertanya. Kita diskusi di sini. Terima kasih, Pak. Saya mau bertanya lagi, Pak. Oke, Kalau silakan. misalnya kita pakai data dari jurnal atau buku, itu kan cenderung sudah pernah dianalisis. Iya, ya. Itu bagaimana ya, Pak? Lihat dulu yang dianalisisnya apa, dari paling yang saya minta itu apa di tugas. Kayak analisis yang linear dan minta membootstrap gitu barangkali ya, membootstrap dan melakukan analisis regresi bias kalau tidak salah dan non parametrik gitu ya. Makanya saya minta yang sederhana karena mengilustrasikan saja. Iya, kalaupun dianalisis sebenarnya nggak masalah ya, nggak masalah untuk yang paling dia apa kan yang bias saya rasa paling jarang ya, yang non parametrik juga jarang. Adapun non parametriknya juga mungkin berdekarnya berbeda, jadi nggak masalah. Nanti kan dibahas dibahas dengan cara sendiri nanti kan sudah tahu. Bootstrapnya kan mungkin juga jarang, jadi nggak masalah kok. Kalau misalnya mentok ya, jadi tujuan saya itu bukan ini ya, bukan ya sebenarnya nggak masalah data itu sebenarnya sudah dipakai. Tapi poin saya kalau bisa cari yang real dulu ya. Jadi itu pengalaman jauh lebih bagus nanti kalau bisa ini gitu. Tapi kalau memang tidak dapat ya gimana lagi nggak apa-apa sih ya. Saya ini nanti coba nanti kan saya akan konfirmasi lagi gitu. Tidak masalah ada yang penting karena analisis yang lainnya kan tidak mungkin dilakukan seperti tugas ini. Yang jelas jangan pakai yang tugas seperti tahun lalu ya. Nanti kan saya cek kalau yang tahun lalu. Kita pakai tugas kebetulan kan ada teman satu angkatan yang tahun lalu ngambil ini kan ada yang beberapa 18 ngambil ini tahun lalu pas persisnya ada juga angkatan 17 dan biasa emang begitu. Jangan pakai itu aja, jadi jangan kirim itu aja, nanti kan saya tahu karena arsipnya ada gitu, biar tidak ini. Ya, itu saja. Baik, Bapak. Ini Hmm. kebetulan saya mau pakai data IPM dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Boleh nggak, Pak? Bentar dulu, kalau begitu IPM dan tingkat kemiskinan itu masing-masing kabupaten Dayu gunakan nanti atau gimana? Iya, Pak, masing-masing kabupaten. Di sini datanya ada yang per kabupaten itu, Pak, untuk jumlah Oh, penduduk miskin dan IPM. iya, ya boleh saja sih, tidak masalah sebenarnya. Tidak masalah, boleh saja. Asalkan datanya benar, gini ya. Yang jelas ini, yang memenuhi kriteria sebagai regresi gitu, regresi data cross section. Itu saja sih yang paling penting adalah ini, apa namanya, yang cross section, tipe cross section itu yang paling penting. Jadi kalau tidak cross section itu metodenya lain gitu ya. Jadi tidak cocok nanti gitu karena harus mempertimbangkan autokorelasi misalnya menjadi legasi dari waktu pada hidrostatistikitas. Nah itu harus dibahas lagi sedangkan itu sudah ada mata kuliah yang lain gitu, beda jadinya ini nanti. Ada sih metode ini tapi misalnya auto regresif distributed lag jadi X-nya jadi dan seterusnya, ada Y juga sama-sama dari waktu tapi metodenya beda gitu, tidak seperti dari waktu biasa tapi menggunakan konsep itu tapi ada lagi teori dalam bidang ekonomi biasanya gitu. Itu. Oke, kalau Irsi kamu ada masalah nggak Irsi? Nah, nggak tahu nih Irsi dengar saya? Bisa dengar saya Irsi? Oke.
Baik, apakah ada lagi, Dayu? Oh, oke, saya masih belum apa, belum ada. Kamu belum ada apa? Kamu tugasnya gimana? Sudah punya data? Belum ada. Oke, oke, nggak apa-apa. Oke, baik. Hari ini sebenarnya saya ingin mereview lagi karena nanti juga ingat ya, nanti rencananya saya buat Sabtu ya kemarin. Ya, Sabtu ada itu Pak, hari Pak, saya ya. ada pertanyaan. Mohon Oke, maaf. silakan, silakan. Maaf, Pak. Ini kan yang nomor 2 kan dia resampling bootstrap kan. Minggu lalu kalau tidak salah waktu Bapak menjelaskan bootstrap itu kan sebenarnya bootstrap itu tidak digunakan untuk membandingkan data yang sedikit dengan data yang banyak, tetapi lebih ke mengkonfirmasi selang kepercayaan. Nah, Mm-mm. ternyata saya masih bingung, Pak, Ya, sama, pengertiannya bootstrap itu sendiri setelah kemarin coba kan kemarin di Statcom juga sempat ada bootstrap. Nah, itu mm-mm. juga saya malah jadi bingung untuk kesimpulannya seperti apa, Pak? Apakah kita menyimpulkan data yang asli atau data yang sudah di-bootstrap seperti itu, Pak? Oh ya, oke, oke, oke. Jadi gini, eh iya, oke, nanti saya jawab pertanyaan. Jadi oke, baik, saya jawab dulu Dayu ya. Jadi gini, oke, bentar dulu. Untuk bootstrap, bentar, bentar, bootstrap. Oke, ya, jadi gini, apa namanya? Ya, jadi bootstrap itu, jadi tujuan utama sebenarnya, jadi tujuan utama bootstrap itu tujuan utamanya sebenarnya adalah apa? Melihat semacam tingkah laku lah, tingkah laku kalau ini agak beribad menyemakan tingkah laku atau behavior, behavior uh, sebenarnya penduga atau saat misalnya sampel berukuran besar, iya KPN menuju enggak lah gitu, saya tulis begini ya. Jadi seperti itu, jadi tingkah laku atau behavior penduga atau estimator saat ukuran besar tak hingga. Nah, tentu saja tak hingga di sini sebenarnya lebih ke konsep matematikanya ya, konsep matematis sifatnya. Tak hingga ya semacam inilah konsep ini lebih 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 kepada konsep matematis atau ya, konsep teoritis lah lebih tepatnya teoritis. Kenapa? Ya karena ukuran sampel kan tidak mungkin sampai tak hingga kan. Gitu. Nah, sampai tak hingga yang ada ya yang ada sangat besar barangkali ya sangat besar. Tetapi berapa sangat besar ini? Kalau kita bertanya lagi kan, berapa besar kan gitu ya? Berapa berapa besar? Nah ini jawaban yang relatif sifatnya gitu. Ya dengan sekarang misalnya ada big data gitu ya, ada big data. Data itu bisa kalau kita bicara ini bisa ratusan bahkan jutaan gitu. Apakah itu sudah besar ya? Nah secara konvensional kita mengatakan ya sudah besar lah. Nah jadi kalau kita menerapkan regresi, regresi
terutama non-linear misalnya, terutama non-linear. Kan kita melihat contoh beberapa kasus ya, pada regresi non-linear itu antara data dan parameter itu selisihnya kecil, selisihnya sedikit gitu. Jadi ada misalnya ada empat data katakanlah gitu ya, data Y dan X, ada masing-masing pasangan respon itu parameter 3 gitu, parameter 3. Nah, gitu. Nah, sebenarnya ini memang bisa tetap ini, tapi kan sebenarnya sedikit riskan. Bagaimana kalau saya ingin memprediksi sesuatu ya? Kan lebih baik kalau misalnya kita mempunyai data misalnya katakanlah 100 gitu ya, ada 3 parameter, ada 100 pasang susah ini ya, 3 parameter, jadi pasangan X, Y gitu ya parameter. Itu kan jauh lebih informatif gitu loh ya. Jadi kalau kita lihat misalnya antara ini 4 data lah katakanlah begini. Katakanlah ini saya bicara yang non linear. Katakanlah begini. Katakanlah ini terhubung oleh suatu persamaan regresi yang nanti sifatnya non linear. Nah, ada kata begitu. Tentu saya tidak isi warna merah, warna biru barangkali ya. Nah, ini adalah misalnya apa namanya? Ini nanti adalah garis regresi. Ini garis regresi. Oke, hanya 4 ini saya anggap saya zoom gitu ya. Zoom jadi ya total jadi gini. Nah, kalau kita memiliki ini andai kata ilustrasi yang sama seperti ini juga sebenarnya. Saya akan buat lebih kecil. Ya, andai kata ada 100 sekarang dibandingkan dengan yang tadi, saya tidak menulis 100 ini ya, ini ada katakanlah 100 data gitu ya, cuma kali. Tentu saja ini akan lebih ini kan, lebih informatif kalau kita atau lebih ini lebih jelas kalau apakah misalnya nanti kalau kita estimasi misalnya seperti ini, gitu ya. Dibandingkan hanya ini bisa tidak terlalu ini. Gitu. Jadi bisa jadi ini jauh lebih akurat dong pastinya ya dibandingkan dengan ini. Hanya menggunakan pada data karena bisa jadi hasil koefisien estimasinya nanti bisa jadi berbeda ya, bisa jadi berbeda gitu ya karena apa namanya metode kuadrat terkecil non-linear atau non-linear square-nya berdasarkan data yang lebih banyak gitu. Jadi lebih apa namanya lebih bagus harusnya gitu. Jadi di sini katakanlah ada hubungan misalnya katakanlah seperti ini. Y misalnya terhubung oleh katakanlah semacam kuadratik tapi misalnya katakanlah B pangkat X misalnya seperti itu ya dikata begitu ya beta X plus epsilon ini Y katakanlah begini beta pangkat X
Oke. Nah, kalau kita bicara kembali ke regresi nonlinear, ya. Kalau kita bicara lagi kembali kepada regresi nonlinear, ini hanya bisa kita lakukan karena menggunakan asumsi yang saya katakan tadi, asumsi asimptotik tadi ya. Itu prinsip dasar yang digunakan dalam regresi itu. Sehingga hanya dengan titik ini kita anggap sebenarnya n-nya sangat besar sebenarnya gitu. Sehingga kita bisa menjalankan atau melakukan analisis regresi nonlinear di sini gitu. Nah, ini juga sama sebenarnya regresi nonlinear, tapi tentu saja ini lebih make sense dibandingkan ini sebenarnya karena datanya lebih banyak datanya dan mungkin nanti akan mengubah apakah betanya berapa. Kalau di sini diestimasi mungkin betanya dan ini akan berbeda pastinya gitu. Beta yang di sini yang diestimasi, ya, beta pangkat x nih beta gitu kan. Nah, karena kita hanya menggunakan ini, ya ini pada regresi nonlinear dan data yang sedikit ini, maka salah satu cara untuk melihat tingkah laku tadi yang saya katakan ini, tingkah laku atau behavior ini yang dalam jangka panjang ini adalah dengan menggunakan bootstrap. Gitu. Jadi kenapa ini digunakan? Ya karena kita bisa mempelajari ini kalau kita andai kata kita replikasi gitu. Jadi gunakan saja analogi begini misalnya sederhana. Jadi misalnya tinggi katakanlah rata-rata orang Indonesia misalnya untuk laki-laki misalnya 165 gitu ya. Katakanlah yang perempuan misalnya 160 misalnya ya, 160 kata begitu atau berapa ya. Ini saya asumsi saya aja misalnya. Ini laki-laki dan ini laki-laki, ini perempuan misalnya tinggi. Ini dalam senti misalnya. Senti. Oke, ini anggap seperti ini rata-rata ya. Secara umum di Indonesia, populasi Indonesia kan gitu ya. Misalnya kita tahu seperti orang Indonesia, dari katakanlah kita tahu asumsinya kita punya data dari BPS yang telah melakukan sensus penduduk di Indonesia. Oke, asumsikan kita mempunyai data populasi yang di Indonesia seperti ini misalnya gitu. Nah, sekarang kalau kita mengambil sampel yang representatif misalnya, sampel representatif. Jadi ini katakanlah kita tahu ini yang di Indonesia ya, yang sorry, mana tadi? Yang di Indonesia. Jadi ini data katakanlah populasi. Ya, populasi. Nah, yang kita bisa lakukan adalah misalnya mengambil sampel sekarang kan, andai kata valid gitu ya, representatif yang kita ambil misalnya, kita tapi karena keterbatasan waktu ya, biaya dan tenaga gitu, kita hanya mengambil misalkan mampu mengambil katakanlah dari sampel ini hanya katakanlah kita tidak bisa banyak kemana-mana, tapi teman aja deh, teman mahasiswa ambil datanya gitu. Jadi kita misalnya peroleh dari data ini ya, dari data tinggi badan ini misalnya kita peroleh misalnya dari katakanlah 30 gitu ya, misalnya 30 dari 30 bentar. Dari 30 katakanlah diperoleh misalnya 166 168 misalnya oke. Agak tidak misalnya saya pakai ini aja. Oke, saya misalnya di sini
Oke, misal saya akan hapus. Jadi ini. Jadi saya akan misalkan saya mengambil data, misalnya data yang saya ambil adalah misalnya 160 gitu ya, 164, 159 misalnya, 165, kemudian 18. Saya ambil yang ini ya, misalnya dari campur aja cewek dan cowok gitu ya, 155 misalnya, 80 lagi, dan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 1 dulu, kemudian 1 misalnya 1 2 misalnya begini ya. Oh, sorry, 1 misalnya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10 misalnya saya ambil ya. Nah, dengan asumsi misalnya homogen gitu ya, homogen populasi yang saya ambil di tinggi badan yang saya ambil itu homogen di karena mahasiswa terutama di UNUD ya, khusus lagi sambil di prodi matematika misalnya gitu ya. Jadi kita ambil ada 10 ya. Dan dari secara ini kan kita bisa sekarang melakukan resampling dari data ini. Jadi kenapa bisa kita lakukan ini? Karena kalau kita lihat secara logika kan tadi tinggi rata-rata dari populasi itu kan 165 misalnya dan 160 gitu misalnya ya, cowok dan cowok katakanlah begitu. Jadi kita anggap ini data ini mungkin cukup mewakili sebenarnya dengan meskipun ada beragam. Jadi tidak ada yang meskipun ada yang tinggi badannya misalnya 2 meter ya, 2 meter itu tapi itu kan sangat jarang ya, sangat jarang. Atau mungkin sangat kecil, sangat pendek itu misalnya 100 gitu ya. Mungkin itu ada tapi sangat jarang untuk ukuran orang dewasa gitu misalnya. Jadi ini cukup masuk akal, make sense untuk kita lakukan sehingga kita bisa replikasi ini kan gitu. Jadi ini kita kemudian kita replikasi gitu. Direplikasi. Jadi ini kita selanjutnya kita replikasi ini. Jadi ini kita replikasi lagi dengan teknik bootstrap sehingga bisa jadi pada saat pengambilan ini mungkin 160 tadi ya, kalau kita ulang lagi 10 kan gitu ya, bisa jadi begini. Kalau kita ambil misalnya semua ini 10-10-nya kita replikasi, bisa jadi begini salah satu kombinasi yang salah satu permutasi yang muncul gitu ya, 170 misalnya 155 sebanyak 10 misalnya 155 ya asal aja kan gitu. Karena ada kemungkinan 10 enggak 10 kan dari total permutasi yang memungkinkan untuk ini muncul kan gitu ya. Bisa jadi 170 lagi gitu kan, bisa jadi 162 dan 155 gitu. Nah, percaya apa tidak kalau kita lakukan ini kan nanti di populasi juga akan begini aja kira-kira gitu. Cuma mungkin angka persisnya tidak akan begini, tapi jadi kita ingin mereplika melakukan ini dengan sehingga membayangkan nanti populasinya akan seperti ini. Jadi begitu kita ambil terlalu besar untuk oke. Ini dari populasi ini kan gitu ya, populasi ini kita ambil tadi ambil sampel ya, ambil sampel katakanlah begitu, ambil sampel dan kemudian dalam konsep bootstrap ini dari kalau saya namakan ini populasi kita populasi P ini sampel kan gitu ya, sampel kemudian dalam bootstrap ini akan menjadi
ini apa namanya, sampel menjadi populasi bootstrap kan gitu ya, populasi bootstrap. Ini menjadi populasi bootstrap di sini. Jadi populasi bootstrap, sampel ini sini menjadi populasi ya. Populasi bootstrap di sini populasi ya, ini agak. Di populasi saya namakan populasi bootstrap PB gitu ya. PB ini yang jadi populasi bootstrap. Kalau kita ambil di sini. Jadi ini sampel bootstrap, saya tulis menjadi SB. SB. Oh, SB. 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 SB kan gitu ya. Sampel sampel. Jadi ini akan yang kita lakukan di sini tadi akan ini dan ini akan membicarakan ini kan gitu ya sebenarnya. Gitu. Jadi dengan melakukan banyak ini kita bisa mereplikasi sampel sehingga berusaha melihat apa yang ada di populasi gitu. Nah pertanyaannya tadi apakah yang saya gunakan hasil sebenarnya dengan melakukan analisis sekali atau bootstrap ya. Tentu saja dengan analisis sekali apa namanya data aslinya itu yang data sampel asli yang digunakan, kemudian bootstrap ini tujuannya untuk melihat seperti saya katakan tadi melihat tujuan jangka panjang atau apa namanya sebagaimana N menuju tak beringat tadi atau sifat-sifat asimptotik tadi yang ingin kita lihat gitu. Jadi bagaimana kalau yang sampel yang kita ambil tadi seperti contoh kasus dalam regresi nonlinear, jadi sangat sedikit gitu ya. Jadi lebih antara parameter dan banyak data itu hanya selisihnya sedikit, jadi bedanya 1 misalnya gitu. Itu jadi sekali lagi analisis regresi tadi kan sebenarnya ada asumsi kan ada menyebar normal gitu. Sebenarnya regresi nonlinear itu kan asumsinya masih sama dengan regresi linear, cuma bedanya hubungan antara parameter antara Y dan X antara respon dan prediktor itu secara nonlinear dalam parameter gitu. Poinnya di sana nonlinear dalam parameter. Nah, karena asumsi nonlinear dalam parameter ini ya dan seperti yang kita sudah lakukan pada beberapa contoh kasus, memang hubungan nonlinear ini ditentukan terlebih dahulu gitu. Nah, karena ditentukan berarti kan sebenarnya kalau kita lanjutkan kan tidak hanya sebatas pada sepotong kurva tertentu aja atau grafik fungsinya hanya terbatas pada daerah itu saja. Mungkin saja kalau datanya lebih banyak bisa jadi berubah bentuk estimasinya gitu. Sehingga kita perlu melihat tingkah laku ini dalam jangka panjang gitu dengan cara melakukan replikasi gitu. Replikasi atau berupa bootstrap ini. Gitu. Tuh, jadi itu poin utamanya dari ya, tetap regresinya dilakukan pada data asli itu, entah regresi linear, regresi logistik misalnya, atau regresi apa namanya regresi lain ya, gitu. Nah, bootstrap hanya tujuan utamanya untuk melihat itu konsistensi itu dan sebenarnya ada tujuan lain ya, tapi kita nggak bahas di situ. Jadi dalam konteks regresi tujuannya adalah untuk melihat bagaimana estimatornya itu dalam jangka panjang dan kita sudah melihat kemarin dalam contoh apa namanya dalam contoh kasus ya dalam contoh kasus kita membandingkan ada sedikit pergeseran kan dalam bootstrapnya itu gitu ada sedikit pergeseran dalam hal estimasi koefisiennya gitu kalau kita lanjutkan sebanyak berapa replikasi bootstrap gitu ya oke apakah jelas Dayu? Terima kasih Bapak sudah lebih jelas. Nah, Ya. kemarin ada lagi Pak waktu melakukan perhitungan bootstrap itu Ya. kan nilai nilai min-nya masih sama, kemudian selang kepercayaannya masih sama. Nah, tapi yang berbeda itu di standar deviasinya. Mm-mm. Waktu menggunakan data asli yang sedikit itu standar deviasinya itu dapatnya sekitar 40 sekian. Nah, sedangkan kalau menggunakan bootstrap malah mendapatkan 10 koma berapa gitu, 11 koma berapa gitu, Pak. Iya. Karena itu jadi gini, kalau yang pertama tadi kan standar deviasi itu, jadi ini sampel asli ya, katakanlah sampel
sampel ini ya, sampel aslinya. Ini yang bootstrap, ini bootstrap. Ini adalah salah satu replikasi tadi ya. Oke. Nah, begitu kita menghitung ini, menghitung sampel ini ada min-nya X bar, ada S kuadrat gitu ya. Tidak keliru dengan ini ya, hanya simbol untuk varian sampel. Nah, ketika kita replikasi sebenarnya kan kita menghitung lagi, tergantung ya replikasinya penuh, ambil segini, semuanya kita replikasi 10-10-nya ini, diambil 10 maksudnya, atau bisa diambil separuh misalnya 5 atau berapa tergantung kita yang menentukan. Tergantung kita yang menentukan melakukan replikasi bootstrap ini. Tentu saja ada aturannya, kita hanya belajar di permukaan sedikit ya, hanya kita ambil semua dengan sampel yang sedikit ini. Tentu ada aturan lebih dalam lagi, lebih banyak lagi ya, lebih detail sebenarnya gitu. Nah ini kalau kita hitung sekarang, ini kita bisa mendapatkan kan gini, X bar tadi ya di 2 kali lah gitu ya, X bar kayak gitu, seperti ini ya. Jadi mungkin kita kasih nama bintangnya di X bar dari X bar ini gitu ya, bisa dihitung dari X bar ini, dihitung lagi di bootstrap atau ini. Atau gampangnya begini, ya yang jelas ini kita hitung lagi rata-rata kan, dan ini simpangan bakunya dihitung lagi gitu, sehingga ada perbedaan memang gitu. Ada perbedaan dan di sini istilahnya menjadi standar error dalam bootstrap kan gitu. Jadi ini dihitung lagi tadi, dihitung jadi X bar-nya katakanlah X bar bintang aja saya simpulkan. Ada juga S standar deviasi S dari bintang yang di dalam bootstrap disebut sebagai standar error. Dalam bootstrap disebut standar error kan gitu ya. Sudah sekitar ini standar error, ini yang rata-ratanya gitu. Ya. Ya pasti ada perbedaan untuk ininya, tapi min-nya akan sama dengan ini. Sampel gitu harusnya, mendekati. Itu teorinya kan sudah saya rasa sudah juga kita bahas itu. Oke. Apakah jelas atau masih bingung, Baik? Atau masih ada yang ingin diluruskan? Iya Pak, sejauh ini ada sedikit gambaran lagi. Ya, oke. Pak, saya mohon izin ke toilet sebentar, Pak. Ya, silakan. Yang lain ada pertanyaan atau ada yang ingin ini? Kita hubungan dengan tugas. Saya lihat Agus baru bergabung tadi. Kamu ada pertanyaan nggak dari hubungan dengan datanya yang akan kamu gunakan untuk tugas? Karena nanti kan juga ada presentasi biar saya tahu. Kalau belum, saya akan lihat dulu. Ini tadi ada pertanyaan ini ya dari Irsi. Oke, Irsi tadi bertanya apa? Irsi, saya akan menggunakan data. Oh, enggak, pertanyaan yang konfirmasi. Saya akan menggunakan data dari BPS. Apakah volume ekspor kalau nilai ekspor? Oke, sih. Ini coba kalau volume ekspor mempengaruhi nilai ekspor, ini kan variabelnya sama ini ya. Volume kan pasti berhubungan dengan nilai kan. Jadi kayak kamu jual barang, nilainya berapa, harganya berapa kan nggak sama saja. Sepertinya gini ya. Ini sudah pasti kan, karena volume ekspor kan pasti apa maksudnya ini, saya kurang jelas. Kalau ini kan menurut saya hal yang sama ini. Jadi kayak kamu bicara ini ya, apa namanya, kalau volume ekspor kan pasti nilai ekspor itu kan apa maksudnya? Apakah ada teorinya? Saya juga malah biar saya nggak salah. Coba kamu jelasin ini biar nggak salah juga. Maksudnya gimana? Apakah ada teori yang mengatakan begitu dari cabang ilmu apa dari mulai barangkali atau gimana? Ya Pak, uh, untuk saya ini jumlah barangnya kan masuknya volume volume itu kan masuknya jumlah barang. Ya, Jadi betul. jadi apakah mempengaruhi nilai dalam juta di situ Pak? Iya. Nilai apa itu? Nilai barang itu gitu? Iya nilai barang itu Pak, nilai barang ekspornya Pak. Itu berdasarkan se-ASEAN. Jadi Indonesia berapa, Thailand berapa, Malaysia berapa.
Saya kemarin lihat datanya seperti itu, Pak. Itu baru gambaran aja sih dari saya, soalnya saya belum pasti. Oke, coba kamu pikirkan dulu. Jadi kan kalau volume kayak sekarang coba kamu ganti dengan kata penjualan lah gitu, penjualan barang. Volume penjualan barang itu dulu kan. Apakah berpengaruh terhadap nilai barang itu? Jadi semakin banyak kamu menjual, bukannya ekspor, volume ekspor itu misalnya tergantung dari permintaan atau demand, bukan kamu ini ya, tergantung dari demand orang kan ada permintaan itu baru ini harga nilai ekspor itu dalam jumlah yang ini itu kan memang bersesuaian dua-duanya gitu loh maksud saya. Atau kamu bandingkan dengan ini ya volume ekspor misalnya dengan ekspor ini apa namanya? Mungkin apa namanya lama ekspedisi atau apa? Saya kurangin tergantung kamu saya juga. Ya tapi coba pikirkan itu aja ya menurut kamu masuk akal nggak? Atau kalau memang ada teorinya yang mengatakan begitu dari bidang ekonomi misalnya atau perdagangan silakan kalau ada gitu. Jadi alangkah baiknya kita mempelajari kalau memang ada gitu ya atau ada yang melakukan penelitian itu jadi mengatakan kira-kira ada ini ya masuk akal juga boleh. Kalaupun tidak ya coba nanti dilihat lagi ya karena volume ekspor mempengaruhi nilai ekspor gitu. Jadi sama seperti kita mengatakan volume penjualan mempengaruhi penjualan ya jelas itu kan hal yang sama maksudnya itu satu variabel sebenarnya kan begitu ya. Volume ekspor kan pasti berhubungan dengan nilainya kan. Gitu loh. Jadi bertingkat nanti kamu. Itu kayak kamu bicara di X-nya saja gitu. Yang kamu pengaruhi apa? Apakah volume ekspor ini berpengaruh terhadap misalnya katakanlah kalau kamu bicara misalnya dengan ekspor menggunakan ya katakanlah dengan melalui laut misalnya, apakah dengan jam apa namanya pelayanan di kapal laut menjadi lebih lama atau lebih singkat apa gitu atau gimana gitu. Jadi coba dipikirkan aja dulu. Saya juga tidak tahu biar tidak salah juga ya. Oke. Kalau memang ada gunakan teorinya, kalau tidak ya sah saja kita mencoba melihat hubungan antara ini ya. Tapi sekali lagi pikirkan dulu dengan matang ya biar tidak asal ini gitu. Tidak semua data juga kita kalau pasangkan asal bisa ya, cuma make sense enggak kira-kira gitu. Masuk akal menurut kita dulu secara logika sederhana masuk akal. Kalau masuk akal ya coba kita gunakan. Kalau tidak berarti kan untuk apa juga gitu. Karena software kan akan menghasilkan angka pasti gitu. Kalau memang angka software tidak akan bertanya ke kita. Ini masuk akal nggak menurut mungkin nggak bertanya kita yang ini ya. Oke, coba dipikirkan dulu ya. Agus, kamu ada pertanyaan Agus untuk data yang kamu gunakan nanti? Oke, kamu sudah punya data, Agus? Masih nyari datanya. Oke, kamu rencanain tentang apa datanya? Untuk itu masih belum kepikiran Pak, masih nyari-nyari dulu. Iya, jadi kamu bisa ambil dari sumber resmi BPS. Oh iya, kalau sumbernya itu kayaknya dari BPS saya ambil Pak. Ya boleh, tapi ingat ya tadi kita sudah membahas dari awal bahwa jangan sampai data itu harus diambil pada satu titik waktu tertentu ya, data cross section sifatnya, jangan menggunakan data dari waktu time series ya. Jadi tidak boleh misalnya kamu inflasi misalnya dari tahun 2016 sampai 2000 gitu, 2020 gitu, dan kamu hubungkan dengan misalnya pengangguran misalnya begitu ya, pengangguran dari 2000 dan 2020, nah itu menjadi tipe deret waktu. Jadi kamu ambil satu titik inflasi dan pengangguran misalnya inflasi di katakanlah 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2020 gitu dengan pengangguran pada tahun yang sama gitu. Jadi cross section ya, jangan time series biar tidak salah dari awal dulu. Apapun boleh asalkan masuk akal. Ingat ya, R atau software apapun yang kita gunakan itu tidak peduli dengan variabelnya dia software itu tidak tahu, itu hanya program yang bisa melakukan apa yang asalkan instruksi jelas
tidak ada pembagian dengan 0, program akan jalan gitu masalahnya ya. Kita yang itu. Kalau ada teori, gunakan teorinya. Kalau memang tidak ada, gunakan common sense. Bisa saja itu hal menarik ya. Jadi ini kan latihan untuk melihat data yang sesungguhnya itu juga. Jadi saya tidak memberikan data memang. Jadi mending kalian yang cari biar lebih real gitu. Bisa saja data sekitar, misalnya kalau memang ada data ya dari kalau tinggal di perumahan atau di mana gitu ya, ada data asli, bisa saja dipakai, tidak masalah. Misalnya ada apa namanya data volume sampah misalnya ya di beberapa lokasi gitu. Ya, kalau ada misalnya di satu lingkungan perumahan atau di satu kalau di ada di Banjar atau di mana gitu ya, atau misalnya di volume ini dibandingkan dengan beberapa daerah yang lain apa hubungannya dengan misalnya apakah pada hari itu ada misalnya bukan hari ya, maksudnya pada suatu titik tertentu itu apakah dihubungkan dengan misalnya apa berhubungan dengan penghasilan gitu, apakah semakin tinggi penghasilan berhubungan dengan sampah yang semakin besar atau malah keluarga, jumlah anggota keluarga itu misalnya kan menarik nanti jadi ini gitu, jadi melihat ini. Tapi kita tidak bisa nanti menyimpulkan kausalitas ya, jadi regresi itu masih karena kita tidak bicara kausalitas, jadi kita masih berkorelasi gitu ya, korelasi. Sah-sah saja korelasi itu tidak sama dengan kausalitas gitu. Oke, jadi itu apakah ada yang ditanyakan lagi sehubungan dengan tugas dulu barangkali? Kalau ada materi yang ingin direview boleh, silakan. Kita bicarakan hari ini. Sebelum nanti, ingat ya minggu depan ya sayangnya kita harus juga UAS, jadi tetap ya take home seperti biasa. Ada kalian mengerjakan soal. Tapi fokus setelah materi setelah UTS barangkali ya. Mungkin ya mirip dengan tugas saja barangkali ya. Jadi kalian sudah cuma waktunya timingnya lebih singkat. Kalau tugas seminggu ini. Jadi kalian lebih prepare lah. Oke, yang lain apakah ada pertanyaan lagi atau ada komentar atau apa silahkan. Mumpung kita ada ini kita ingin mereview ini. Jadi mungkin tidak mesti lama juga ya. Yang penting yang kurang jelas yang mana kalau mau dibahas boleh. Selamat siang Bapak, mohon maaf saya bertanya lagi sekali Pak. Ya, silakan. Saya mau memastikan berarti untuk PR-nya itu cukup satu data saja kan Pak? Maksudnya satu data untuk nomor 1 sampai nomor 4. Ya, betul. Karena dikerjakan menggunakan 3 metode ya, regresi linear biasa, kemudian menggunakan regresi linear bias biasa juga. Untuk bias sebenarnya nggak masalah berapapun ya, sama dengan regresi linear. Tapi yang tidak bisa jalan nanti non parametriknya. Belum kita bahas untuk yang lebih dari 1x kan gitu. Jadi poinnya sebenarnya bukan masalahnya, justru yang menjadi pondasi dari regresi sebenarnya regresi linear sederhana ini, meskipun namanya sederhana tapi sebenarnya tidak sesederhana yang kita bayangkan pada dasarnya gitu. Jadi lebih paham itu dengan baik, yang pengembangan ke yang lain itu akan lebih ini. Gitu. Ya, datanya 1, Y dan X cukup sederhana seperti itu. Ya, pastikan memang setelah diplot linear ya. Jadi inilah skill yang sudah kita dapat dari awal, analisis regresi lanjut dan juga analisis regresi kuliah analisis regresi itu digunakan. Jadi kalau nanti plotnya tidak menunjukkan linear gitu ya tidak bisa digunakan untuk regresi ini nanti, atau asumsinya kuadratik nanti repotnya di ini nanti melakukan transformasi lagi gitu ya. Jadi melakukan hal yang berlebihan nanti gitu. Usahakan ini ya hanya mengilustrasikan tujuannya. Jadi misalnya begini. Ya katakanlah hanya ada titik data, meskipun tidak 100% ini ya, katakanlah begini ya. Jadi setidaknya ya kita bisa dekati dengan garis regresi begini. Ya. Jadi antara usahakan yang simpel aja buat yang ada begini lah paling tidak gitu ya. Jadi kalau nanti ini ya saya berikan orang yang lain. Katakanlah begini ya.
Kalian tidak lihat. Jadi makanya langkah pertama dalam analisis data itu sebenarnya adalah memplot data. Nah, kalau kita berbicara regresi ya terutamanya. Lihat dulu datanya seperti apa. Nah, kalau seperti ini misalnya, kalau seperti ini kan mungkin ya seharusnya kuadratik ya gitu barangkali. Seharusnya kuadratik. Jadi jangan dipaksa linear gitu ya. Jadi misalnya seperti ini jadinya ya. Kalau kuadratik biasa. Oke, misalnya seperti itu. Ya, jadi kalau kita paksakan linear, jadi begini. Ya, ini nggak nyambung nanti ya. Ya, nggak nyambung nanti. Lihat dulu datanya. Jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa menggunakan regresi linear akan begini. Jadi, ya, kenapa saya ingin simpel? Jadi karena poinnya ingin lihat bagaimana kalian melakukan bootstrap, kemudian melakukan regresi non parametrik nanti ya seperti itu. Nah, kalau non parametrik mungkin nggak terlalu jadi masalah ya. Entah begini, plotnya entah begini, tidak masalah ya. Jadi poin saya nanti di justru di regresi linearnya yang jadi ini. Karena nanti di bootstrap untuk lihat ini ya, biar tidak melakukan misspesifikasi dari awal ya. Ingat ini adalah kasus yang misspesifikasi kan gitu. Misspesifikasi. Nah, misalnya Y kita asumsikan linear begini. Ya, jadi sudah miss ya. Padahal misalnya bisa saja misalnya Y harusnya kan begini, barangkali ya, B X kuadrat. Gitu. Ya. Jadi, karena kuadratik barangkali gitu ya hubungannya. Tapi lihat dulu kalau misalnya berlanjut begini bisa jadi pangkat 3. Nah, ini sudah miss ya. Gitu. Sudah miss ya. Meskipun X-nya non stochastic tapi ini pengaruh di sini. Tuh, bisa jadi sebenarnya harusnya begini atau bukan begini justru ya. Mungkin nanti begini ya, X kuadrat. Jadi begini ya. Jadi banyak kemungkinan jadi nanti ya. Tidak sudah misspesifikasi dulu soalnya. Jadi bagaimana tahunya kan kita sudah belajar ini ya. Dari residualnya nanti residualnya nanti kelihatan. Jadi kelihatan begini barangkali ya. Nah, ini salah satunya indikasi dari jadi seperti melengkung begini. Tidak tidak acak begini. Oke, seperti itu barangkali ya. Jadi ini langkah pertama yang harus kita ini pastikan. Kemudian yang pertama cross section linear gitu, hubungannya linear. Ya, gitu. Jadi ini kuadratik ininya. Meskipun masih kategori regresi linear, tapi ini kuadratik sudah misspesifikasi karena X-nya harus ini. Gitu. Jadi bisa jadi begini ya harusnya gitu ya, ada betanya. Jadi agak ribet aja jadinya nanti. Oke, kalau bisa yang sederhana, yang simpel aja dulu ya, yang simpel aja cukup. Oke, seperti itu. Ada lagi Dayu dan yang lain silakan kita diskusi nanti sebelum ini. Terima kasih Bapak. Kalau dari saya tugasnya masih belum ada lagi Pak pertanyaan. Oke, baik ya. Yang lain ada dari Hirsi, ada pertanyaan? Baik, mungkin tidak ada barangkali ya. Ya. Bapak. Ya. Kalau saya mau tanya tentang materi, boleh Pak? Boleh. Yang mana? Ini, saya mau tanya tentang regresi logistik. Ya.
apakah melakukan regresi logistik itu ada sampel minimalnya, Pak? Atau bagaimana ya, Pak? Kalau Eh, misalnya kita melakukan regresi logistik. enggak, jadi gini, yang saya tahu sih tidak secara spesifik ini ya. Jadi gini, regresi logistik itu kan sebenarnya juga termasuk kategori regresi nonlinear pada dasarnya ya. Nah, cuma yang harus dipenuhi itu jumlah parameternya itu harus lebih sedikit dari data gitu saja, secara umum gitu. Semakin besar harusnya semakin bagus, semakin besar, tapi jangan terlalu besar. Jadi bisa jadi terlalu over ini ya. Jadi artinya apa? Dan nggak mungkin juga kita mengambil terlalu besar kalau kita bicara yang sesungguhnya ya. Jadi kalau bisa n-nya besar, misalnya berapa? Besar itu berapa sih? Tidak ada jawaban pasti sebenarnya ya. Seperti waktu kita bicara minggu lalu tidak salah ya. Apakah 40 misalnya ya? Ya itu ukuran yang zaman dulu ya. Kalau sekarang asalkan kita melihat jumlah parameter. Jadi yang terjadi yang diperlukan parameternya, yang jelas parameter lebih kecil dari jumlah data. Ini aja sih sebenarnya secara umum. Makanya kita bisa melakukan regresi nonlinear gitu kan. Hanya beda satu saja, jadi datanya 4 pasang datanya YX-nya itu, dan parameternya 3 gitu. Bisa kita lakukan karena tadi, tapi ada asumsi di situ, asimtotik tadi. Nah, kalau logistik juga sebenarnya dan regresi linear juga sama. Ada aturan berapa minimal, tapi yang jelas ini yang dipenuhi. Kenapa? Kenapa harus ini? Agar bisa terbentuk matriks full rank gitu. Matriks full rank dan akibatnya apa? Kalau kita ingat lagi di komputasi dan mungkin mata kuliah di bawahnya, jadi aljabar linear elementer. Kalau kita mempunyai matriks full rank itu bisa membentuk inverse gitu. Jadi kalau bisa membentuk inverse bisa membentuk estimasinya. Jadi kalau kita bicara waktu regresi yang ini ya, kan kita bisa lihat beta atau B gitu kan, sebagai X transpose kan gitu ya, kalau saya simpulkan transpose sebagai ini. X transpose, X kan begini ya, inverse, tingkat minus 1, X transpose, Y kan begitu ya. Jadi kalau tidak full rank tidak bisa membentuk ini nanti dalam kasus ini. Jadi bentuk mencari apa namanya inverse-nya nanti gitu. Nah, kalau tidak bisa menyebabkan atau determinannya menjadi 0, tidak mempunyai inverse, tidak akan ada solusi gitu. Sehingga ini yang diperlukan. Jadi syaratnya adalah parameter lebih kecil dari jumlah data. Nah, berapakah jumlahnya? Tidak ada aturan pasti gitu. Lebih banyak data lebih bagus gitu saja. Jadi katakanlah kalau orang dulu mengatakan besar itu misalnya 40 atau berapa gitu ya. Nah, apakah ada ukuran yang sampling sebenarnya? Sebenarnya ada teorinya ya. Sayangnya kita tidak bicarakan itu ya. Desain untuk berapa sih supaya ukuran ininya apa namanya? Ukuran sampel yang diambil dia begini gitu. Nah, tetapi dalam hal ini biasanya cukup kalau kita lihat dari beberapa kasus, dari melihat literatur, teori-teori, kemudian hasil data yang kita bisa gunakan, asalkan ini saja cukup dipenuhi ya, parameter lebih kecil dari jumlah data, itu saja. Tidak boleh ini lebih besar, karena nanti tidak bisa diestimasi pasti gitu. Itu saja. Ya, ini aja yang harus dipenuhi, karena ini harus lebih sedikit dari jumlah data. Gitu. Itu secara umum, Dayu. Kalau mengatakan besar ya, kalau kita mengikuti aturan klasik di atas 40 juga kategori besar ya, itu karena komputasi zaman dulu ya. Tapi apakah itu masih bisa dipegang? Ya, masih masuk akal juga sih untuk ukuran sekarang, sehingga masih bisa kita gunakan sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya tidak mesti harus begitu ya, bisa lebih dari itu ya. Sekarang kan dengan kemajuan sekarang kita bisa mendapatkan data yang jumlahnya sangat besar ya. Bahkan mungkin ribuan kan gitu ya. Jadi sangat mungkin dengan terutama data-data dari media sosial sebenarnya yang big data itu banyak dari data dalam bidang ilmu sosial. Jadi data ilmu sosial ini banyak ya, dari Facebook, dari Twitter, dari apa gitu. Dan umumnya tidak lagi data-data hanya numerik biasa, tetapi lebih ke data yang
harus berupa kategori justru ya. Jadi disitulah peranan dari regresi logistik, sehingga regresi logistik itu bisa diterapkan pada banyak data yang jumlahnya ribuan gitu. Jadi itu tidak masalah jadi tidak ada batasan sebenarnya. Tapi yang jelas yang dipenuhi ini, tidak boleh parameter lebih besar dari jumlah data dalam hal ini gitu. Kita bisa lihat. Baik Bapak, terima kasih Pak. Ya. Oh iya Pak, berarti kalau kita gunakan rasio perbandingan itu masih boleh Pak ya? Misalnya parameternya kita 5, kemudian nanti datanya kita ambil kelipatannya itu berarti boleh Pak? Iya, kalau kita lihat sih sebenarnya kan tidak masalah ya, asalkan itu aja secara umum tadi ini ya tidak lebih dari jumlah data itu saja boleh. Regresi linear kita boleh melakukan itu. Pada beberapa contoh dalam textbook yang tentang regresi logistik juga kan tidak banyak datanya, paling hanya misalnya ada 30 gitu kan. Karena kan gini juga selain kalau real kita bicara data, pengambilan data yang sesungguhnya itu kan semakin banyak jumlah kan jumlah data itu kan hubungannya pasti dengan dana, dengan waktu dan biaya pasti gitu. Dana itu biaya, waktu, tenaga gitu. Jadi kalau misalnya penelitian apapun itu, sehingga sampel yang dianggap cukup itu sebenarnya ada teorinya memang, tapi kita tidak bahas di sini ya, ada desainnya. Maksudnya regresi pun sebenarnya ada, tapi yang paling gampang orang dari yang saya tahu sampai sejauh ini biasanya cukup dengan ini saja gitu ya, semakin banyak semakin bagus. Tentu saja itu yang semakin banyak semakin bagus ya, banyak apanya dulu kan gitu ya, banyak data apa dulu gitu. Jadi itu relatif sifatnya, jadi tidak semua data bisa lebih banyak lebih bagus. Kalau data media sosial itu mungkin lebih mudah, tapi datanya lagi tidak sesederhana dulu kan. Ada ini kalau kita belajar misalnya analisis terutama dalam teknik atau machine learning gitu misalnya, dan itu bisa sampai ribuan regresi logistik yang dilakukan gitu. Jadi bukan dengan hanya satu parameter respon, bukan hanya dengan respon dan satu prediktor aja, tapi ribuan prediktor bisa, atau regresinya bukan hanya satu, tapi regresinya bisa jadi ribuan gitu ya, jumlah yang sangat besar untuk ini gitu. Jadi masalahnya tambah kompleks sebenarnya gitu. Ya, tambah kompleks dan tapi prinsipnya berasal tetap dari hal yang sudah kita pelajari tadi, sampai yang sudah kita pelajari gitu. Apakah ada kriteria ini? Ada pastinya ya, cara sample size guideline itu ada. Cuma untuk ke sana memang perlu ini lagi, melihat lagi melihat lagi apa yang sudah dipelajari mungkin dalam kalau kita belajar statement 2 gitu ya, di situ ada sebenarnya ya. Tapi di sini kalau kita menggunakan data sekunder cukup dengan asumsi itu saja untuk saat ini gitu. Jadi bukan berarti tidak ada ya, saya tidak mengatakan data, tapi ada ya, tapi karena kita hanya menggunakan ini yang sekunder, maka cukup dengan itu saja dulu. Oke, nah ini saya ada ini dari, saya lihat tadi saya browse, tadi ya. Nah, ini ada salah satu contoh, barangkali saya juga belum baca ini ya. Jadi sample size guidelines for logistic regression from observational studies with large population, emphasis on accuracy between statistic and parameters based on real life clinical data. Jadi seperti ini, jadi bisa jadi ada desain khusus. Tapi gini, kenapa dia merancang ini ya, karena untuk ini ya, real life clinical data ini kan data yang tanda petik mahal ya. Karena merupakan orang, mengumpulkan biayanya besar sebenarnya ya, kecuali kita punya memang rekod sendiri perusahaan yang skala besar gitu. Sehingga di sini desain ya memang ada, jadi misalnya minimum ini ya, ada ukuran sampel dan seterusnya seperti ini ya, conclusion gitu ya misalnya dan sebagainya. Jadi
For observational studies with large population size that involve logistic regression in the analysis, taking a minimum sample size of 500 is necessary to derive the statistic that represent the parameters. Jadi di sini dia menyimpulkan ambil sampel ukuran 500, ya diperlukan necessary untuk necessary, dan ada kalau kita mengenal necessary ada sufficient. Jadi sini cukup untuk tapi tentu saja baca lagi studinya tentang apa detailnya gitu sebenarnya ya. Nah di sini dia mengungkapkan the recommended rules of thumb are EVV of 50 and formula N kan gitu ya, N jadi 100 tambah 50 I, where I refers to the number of independent variables in the final model. Jadi ditambahkan, jadi ada formula begini setelah dia menyimpulkan gitu ya, 100 plus 50 kali I itu nambah variabelnya misalnya ada 2, berarti 100 tambah 50 kali 2 gitu. Nah tentu saja apakah ini kalau kita melakukan penelitian yang salah satu contohnya dalam bidang apa nih, clinical ya, atau trial dalam bidang kesehatan gitu ya. Nah itu berdasarkan studi desain tertentu ya, jadi ada ininya yang bersangkutan lakukan. Nah di sini kita tidak merancang sampai sejauh ini, jadi kita patokannya hanya berdasarkan ini saja yang saya katakan tadi ya, itu. Jadi kalau kita lihat lagi ini PDF-nya ya dari yang bersangkutan seperti yang saya ya, logistic regression ya, ada aturannya, kita bisa lihat studinya di sini. Oke, Malaysia ya. Ya, ini sepertinya dari Malaysia. Ya, ini mungkin jadi bahan ini juga, Bang. Oke. Iya, seperti itu, Dayu. Jadi, yang saya katakan tadi adalah karena kita tidak merancang langsung ya. Merancang langsung tadi. Tidak merancang langsung jumlah sampel yang akan gini, tapi patokan yang kita gunakan ini untuk menggunakan data sekunder sementara gitu ya. Gitu barangkali ya, Dayu. Mudah-mudahan menjawab. Iya, menjawab Bapak. Terima kasih, Pak. Iya, nanti bisa dieksplorasi lagi Dayu kalau memang Dayu tertarik. Ya. Ini ada hubungannya dengan TA juga enggak ya? Enggak kan ya? Enggak sih, Pak. Cuman kemarin ada sempat teman nanya, jadi Dayu penasaran gitu sih gimana Ya, sampelnya. ya. Ada ininya. Bisa tadi kan saya ada ini ya, nanti coba di search di Google tadi ada saya ini. Cuma misalnya kalau dalam regresi kita tidak sampai sejauh itu ya, kita menggunakan apa ya. Kalau mau lebih dalam boleh dicari. Oh, ukuran sampelnya sebenarnya sini. Siapa tahu nanti ya, siapa tahu. Ya kalau kita siapa tahu menggunakan ini dalam pekerjaan gitu ya, kita suruh meneliti oleh bos untuk misalnya atau katakanlah melakukan survei pemasaran dan kebetulan misalnya kita akan menggunakan regresi berapa sih yang saya harus ambilkan gitu misalnya, barangkali perlu tetap ya silahkan, tapi selama kita hanya menggunakan ini saja untuk data sekunder, sementara patokan kita gunakan ini saja, yang jelas ya, parameter lebih dari data sudah kita anggap cukup dulu gitu. Oke. Ya silakan kalau ada lagi yang lain. Terima kasih, Pak. Ya, oke, yang lain Pak, ada lagi? boleh review lagi sekali, Pak? Boleh. Kita memang review hari ini. Silakan apa yang ini? Ya, ini Pak, kan di uji, maaf saya lupa ini, uji Sapiro Web ini kan ada, kalau kita lakukan plot itu kan dia ada muncul 1, 2, 3, 4, 5 plot, Pak. Yang plot sisaan suaian, kemudian ada sisaan terbakukan dan suaian, sisaan terbakukan dan pengungkit, kemudian ada plot normal Kiki sama plot sisaan dan suaian. Ada 4, Pak. Nah, boleh direview lagi Pak tentang interpretasi dari plot-plot masing-masing plotnya, Pak? Oh iya, jadi gini, ya, yang terbakukan itu adalah residualnya yang disetarakan. Jadi masing-masing residual itu dijadikan dikurangi minnya kalau tidak salah dibagi ini. Jadi yang pengertian tersanakan itu dibakukan ditransformasi lagi gitu, sehingga
mereka berada pada skala yang sama pada dasarnya gitu udah ya. Jadi tidak masalah. Nanti untuk tugas tidak perlu sampai sejauh itu ya. Cukup dengan melakukan regresi. Dan saya tidak kalau nggak salah di soal saya tidak menyebut itu. Tapi oke, ini kan tidak hubungannya dengan soal. Tapi untuk residual, jadi kan gini ya. Mungkin kita lihat lagi ya materi yang kayaknya itu materi regresi sebenarnya ya, regresi linear berganda harusnya itu yang sudah kita review pada bagian awal. Coba saya lihat dulu. Iya, ya, ini benar. Solusi dua. Iya. Oke, jadi ya mungkin saya review lagi, mungkin barangkali beberapa yang perlu di ini lagi. Jadi, ya, jadi pada saat kita membicarakan ya, oke, jadi residual atau sisaan. Ini contoh saving ini sebenarnya contoh yang tidak bagus, tapi akan telah memberikan banyak pelajaran gitu ya. Jadi contoh yang bagus itu kadang-kadang artinya data yang bekerja dengan baik itu tidak memberikan banyak apa namanya wawasan atau insight kepada kita sebenarnya. Justru data yang kacau itu yang memberikan banyak wawasan. Kenapa? Karena dari situ ada masalah. Kok bisa begini ya? Kok tidak sesuai harapan? Kenapa penjawab? Jadi banyak sekali yang kita bisa pelajari gitu. Ya, jadi kalau jalannya smooth aja mulus, tidak akan ada yang bisa kita pelajari. Nah, misalnya ini ya, residual dan fit tadi ya. Jadi dalam suatu diagnostik harapan kita adalah fit dan residual ini acak gitu, acak menyebarnya, tidak membentuk suatu pola. Jadi acak seperti inilah kurang lebih ya. Jadi berapapun dimensi regresi dalam hal ini X-nya, misalnya X1 ada alfa atau kita gunakan alfa sekarang, alfa 1, X1, alfa 2, X2 dan seterusnya. Dan seterusnya sampai alfa K gitu ya. Alfa K XK plus epsilon
Di sini saya lupa namakan interceptnya misalkan namakan alpha 0 gitu ya. Kita tidak akan pernah bisa memplot semua variabel ini dengan residual sekaligus ya, karena ini dimensinya sudah lebih dari 3 ya, lebih dari 3 pastinya. Jadi alpha 1, alpha 2, ya x x 2 aja baru 3 dimensi aja sudah pusing ya. Kalau 3 dimensi aja sudah sudah, apalagi misalnya begini dalam jadi dalam scatter plot 3 dimensi begini aja sudah bingung kita melihat, apalagi dengan 4 dimensi dan seterusnya. Nah, tetapi kita selalu bisa melakukan fit value dan residual dan top P atau saja, atau di sini kalau saya notasikan dari awal itu epsilon top P. Kita selalu ini. Kenapa? Karena ini hanya menjadi 2 dimensi saja. Jadi top P kita peroleh nilainya dan ini. Untuk regresi bukan lagi kita selalu bisa melakukan fit ini. Sehingga kita bisa melihat apakah ada titik yang misalnya di sini, di luar, atau gimana gitu ya. Indikasi bahwa nanti ada masalah, ada atau apa. Tapi selama masih menyebar acak, ya. Kenapa acak? Karena itu mengindikasikan bahwa asumsi saling bebas itu dipenuhi gitu. Ya. Kalau bergerombol atau membentuk satu pola tertentu, berarti ada yang masalah di sini. Misalnya fit value-nya adalah y top P di sini dan epsilon top P ya. Kalau saya menggunakan epsilon ini, misalnya membentuk begini, ya. Nah seperti ini misalnya. Jadi ini berarti ada masalah karena antara y top P dan epsilon top P ini membentuk satu pola. Ya sebenarnya tidak boleh kan gitu ya. Harusnya random atau acak. Jadi untuk scatter begini karena apa? Karena asumsi bebas tadi, memenuhi asumsi bebas dan normal gitu ya. Jadi kalau seperti ini ya, yang diharapkan seperti ini. Meskipun gambarnya tidak sempurna, yang kita peroleh seperti ini misalnya. Kalau kita bandingkan ini dan ini kan tidak akan seperti ini memang ya, secara teori, karena sulit kita bicara data dan teori tidak akan sama, tapi setidaknya meniru apa yang kita harapkan lah gitu, kurang lebih berapa persen memiliki kemiripan dengan pola yang kita harapkan, nah, itu acak gitu. Nah itu, nah residual sendiri untuk itu dianalisis melalui apakah ada autokorelasi. Nah, ini mungkin mengindikasikan adanya autokorelasi barangkali ya. Semakin ini dia naik dan seterusnya begini untuk satu pola semacam tren gitu ya, kalau kita hubungkan ada waktu. Nah ini indikasi bisa jadi ada autokorelasi atau bisa jadi yang lain, tergantung ya. Bisa jadi mispecifikasi juga, harusnya ini masih bentuk linear soalnya gitu ya. Yang lain adalah yang kita perhatikan waktu melakukan ini adalah standardized residual ya. Standardized residual itu adalah residual yang residual ini ini atau top ini di standarkan gitu, standarkan. Nah standarkan itu gimana caranya? Saya lihat dulu apakah saya sudah membahas itu atau mungkin di sini. Standardized. Ya ini dia sisa. Jadi oke. Residual yang terstandarkan tadi adalah ini definisinya. Residual yang sebenarnya dibagi simpangan baku dari residual tersebut, ya. Kemudian dikali 1 dikurangi HI. HI itu adalah matriks yang disebut sebagai matriks topi ya, nilai nilai diagonal dari matriks topi ya, seperti ini. Dari HI itu sebenarnya yang disebut sebagai leverage. Nah, di sini kita tidak terlalu jauh diagnostiknya, tapi intinya ini dibagi dengan ini ya, standarisasi. Nah, kalau ini sigmanya diganti dengan S, itu biasanya diistilahkan di-student-kan, student. Nah, student ini mengacu ke distribusi T gitu sebenarnya, student T size residual gitu biasanya. Gitu ya. Tapi kita mungkin nggak terlalu detail jadi karena hanya belajar ininya saja. Jadi residual ini, kalau ini saja residual biasa, kemudian dibagi ini. Tujuannya apa?
Jadi agar mereka berada pada skala yang sama. Jadi makanya di sini dikatakan diskalakan residual atau sisanya ini. Gitu, itu poinnya. Nah, dengan demikian di sini nanti pada saat kita bicarakan ini, siswa saya tidak bicara lebih lanjut ke sini ya di bridge ini mungkin jadi terlalu detail, jadi cukup melihat residual dan apakah menyebar normal. Nah, di sini cara untuk mengetahui normal itu kan melihat kuantil. Di sini udah ada garis putus-putus sebenarnya di sini. Kalau saya tarik garis lagi, ini dia garisnya, ya. Tidak lurus banget ya. Oke, mengatakan garis tapi tidak memperlihatkan. Saya akan coba jadi seperti inilah garisnya kira-kira saya berikan warna. Nah, seperti ini, ya. Kalau kita lihat hampir semua titik akan berada di sini. Jadi ini lumayan sudah bagus. Apakah ini berarti ini ya? Kalau saya sih melihat ini sudah cukup puas sebenarnya secara garis besar. Nah, ini ada beberapa titik memang di luar, tapi ini sifatnya memang begini ya, tidak akan banyak, tidak akan semua, mungkin tidak mendapatkan semua titik akan berada pada garis kuantil ini secara apa namanya melihat kenyataannya gitu, studi empiris. Jadi sulit memperoleh semua titik-titik akan berada pada titik garis kuantil-kuantil ini gitu. Nah, oleh karena itu kalau saya pribadi akan cukup puas dengan ini, kecuali banyak titik berada di luar gitu, atau misalnya melengkung begini ya, yang kita upload misalnya begini. Nah, ini indikasi yang mungkin tidak normal residualnya gitu ya. Nah, ini baru kita juga bisa cross check dengan uji Shapiro. Shapiro-Wilk ini adalah uji kenormalan. Nah, uji kenormalan ini memiliki H0 bahwa residual dalam konteks residual uji residualnya normal gitu ya, residual normal gitu. Jadi di sini patokan kita menggunakan value ya. Nah, kalau kita menggunakan alfa 0,05, jadi di sini berdasarkan pada data yang kita gunakan ya, tidak cukup bukti untuk menolak ini atau tidak menerima H0 ini gitu. Tidak cukup bukti, sekali lagi ya, kalau kita ingat hipotesis tidak cukup bukti ya, evidence-nya tidak cukup. Ya, jadi di sini kita tanda petik menerima sebenarnya gitu. Bahwa ini menyebar normal. Ya. Jadi saya mengatakan tidak cukup bukti. Oke, seperti itu. Nah, ada juga sebenarnya analisis diagnostik yang lain, dan ini tidak akan saya tekankan pada tugas ini, karena tugas kalian hanya melakukan itu, bisa melakukan bootstrap, kemudian menjelaskan interpretasinya, gitu saya sudah cukup. Karena ini sudah dilakukan pada review ini, ya, dilakukan pada ini. Oke, seperti itu kira-kira dari apakah jelas atau masih ada yang kurang dipahami lagi? Masih perlu dijelaskan lagi yang lain? Silakan. Sudah lumayan, Pak. Oke. Nanti coba saya baca-baca lagi. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Baik, yang lain apakah ada pertanyaan atau yang mana yang kita review lagi ya? Silahkan, yang ini bebas kalian kita diskusi ya. Oke, kalau jawaban saya kurang jelas nanti bisa di ini lagi, kita bicarakan lagi ya. Apakah ada dari Agus dan Hirsi ada yang ingin ditanyakan sampai sejauh ini? Oke, Agus nggak ada, masih belum ada. Hirsi, gimana Hirsi? Ada? Baik, dari Dayu ada lagi? Iya, kalau memang tidak ada, kita bisa selesai lebih awal, tidak masalah. Jadi mungkin kalian fokus untuk untuk mengerjakan tugas, dan kalau memang ada masalah, kita bisa diskusi. Ada lagi, Dayu? Oh, tes. Oh ya. Iya, silakan Dayu. Pak, belum, dari saya belum ada lagi. Oke, baik. Jadi saya pikir kalau memang tidak ada, tidak apa-apa ya. Jadi kita ini lebih awal karena sudah ini, kita hanya mereview saja. Kalau memang tidak ada lagi, mungkin nanti sambil jalan boleh ya, sebelum nanti untuk tugas ya. Silakan nanti diskusi dengan saya langsung. Ya.
Oke, kalau memang tidak ada, saya mungkin kita stop saja karena sudah menurut saya cukup. Kalau memang tidak ada ini, tidak ada masalah lagi, ya, ya, oke. Saya stop sharing dulu, ya, oke. Ya, jadi kalau ingat itu tugasnya sesuaikan data nanti untuk data cross section, ingat pastikan linear gitu ya plotnya. Nanti kalian buat dalam sesuai dengan format yang di ini. Untuk hari Sabtu nanti kita ada presentasi karena hanya berempat jadi tidak masalah waktu paling maksimal ya 15-20 untuk presentasi, jadi kurang lebih nggak akan lama harusnya ya. Kita melihat ini sambil melihat apa yang sudah kita sampai sejauh ini sudah kita peroleh, apa yang belum dipahami akan kelihatan nanti di situ ya. Baik, saya rasa hari ini cukup sekian dulu. Jadi kalau memang sudah tidak ada yang kita review lagi ya. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang, sampai bertemu lagi ya pada hari Sabtu nanti. Ini tunggu info saya lebih lanjut nanti ya di grup. Oke, saya close dulu ya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Dayu dan semuanya, selamat siang.